Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menghitung distribusi pendapatan dengan metode indeks Gini, indeks Williamson, dan kurva Lorenz. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sylvia Puji Puspita dengan NIM 2017202046. Indeks Gini. Indeks Gini merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat pada suatu negara pada periode tertentu. Indeks Gini memiliki keunggulan dengan pendekatannya yang sangat langsung terhadap ukuran ketidakmerataan, memuat perbedaan antara setiap pasangan pendapatan. Ya, di sini sudah ada distribusi pendapatan Kota Sukamaju. Dengan golongan pengeluaran sudah diketahui, dari yang terkecil hingga yang terbesar, presentasi penduduk dan nilai pengeluaran rupiahnya juga sudah diketahui. Karena golongan pengeluaran dari yang terkecil itu, presentasi penduduk, nilai pengeluarannya sudah 0, jadi kumulatif pengeluaran, peluang penduduk, Roji plus Roji min 1, PJ dikali Roji plus Roji min 1, kita tulis semua 0. Ini cara menghitung kumulatif pengeluaran, yaitu dengan menambahkan nilai pengeluaran rupiah dengan nilai pengeluaran rupiah sebelumnya. Jadi kita derap, hasilnya sudah keluar. Yang kedua, menghitung peluang kumulatif pengeluaran. Caranya dengan membagi kumulatif pengeluaran yang terkecil dengan kumulatif pengeluaran yang terbesar. Karena hasil perhitungan nantinya sama, jadi di sini kita lock dengan tombol dolar. Selanjutnya, untuk menghitung peluang penduduk, yaitu dengan membagi presentasi penduduk dengan 100. Kita enter, lalu kita drag lagi. Selanjutnya, untuk menghitung rumus Roji plus Roji min 1, yaitu dengan menambahkan peluang kumulatif pengeluaran dengan peluang kumulatif pengeluaran sebelumnya. Jadi kita tambah dengan yang sebelumnya. Hasilnya akan sama, jadi kita drag. Lalu untuk menghitung PJ dikali Roji plus Roji min 1, caranya dengan mengalihkan peluang penduduk dengan rumus Roji plus Roji min 1. Sudah ketemu hasilnya, lalu kita drag lagi ke bawah. Dan di sini kita jumlahkan dari hasil perhitungan yang ini, sama dengan sum kita enter. Ini hasil penjumlahan dari PJ dikali Roji plus Roji min 1. Dan yang terakhir, untuk menghitung indeks Gininya, itu dengan sama dengan 1 dikurangi hasil penjumlahan yang tadi, hasil akhirnya. Kita enter, ini dia
Indeks Gini Pendapatan Kota Sukamaju. Yang kedua yaitu Indeks Williamson. Indeks Williamson merupakan indikator ekonomi makro yang telah dikenal secara luas untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau mengetahui seberapa besar kesenjangan antara wilayah atau daerah. Dasar perhitungan indikator ini adalah dengan menggunakan PDRB per kapita yang berkaitan dengan jumlah penduduk per daerah. Baik, selanjutnya di sini ada soal tentang wilayah Jawa Barat yang sudah diketahui kabupaten atau kota, penduduknya sudah diketahui, PDRB-nya juga sudah diketahui. Yang pertama kita akan menghitung PDRB per kapita. Itu caranya dengan membagi PDRB dibagi dengan penduduk. Ketemu hasilnya, lalu kita drag ke bawah. Selanjutnya untuk menghitung peluang penduduk. Itu caranya dengan membagi jumlah penduduk dengan jumlah penduduk keseluruhan. Karena jumlah penduduk keseluruhannya belum diketahui, jadi di sini kita cari dulu jumlah keseluruhannya. Kita jumlahkan semuanya. Hasilnya sudah diketahui jumlah keseluruhannya, baru kita hitung peluang penduduknya. Itu sama dengan penduduk dibagi dengan jumlah keseluruhan tadi. Karena cara perhitungannya akan sama, di sini kita log dengan tombol dolar. Jika hasilnya sudah muncul, kita drag ke bawah juga. Selanjutnya untuk menghitung simpangan nilai tengah pendapatan per kapita, yaitu dengan cara PDRB per kapita dikurangi dengan rata-rata. Karena rata-ratanya belum ditemui juga, jadi kita cari rata-ratanya. Sama dengan average kita blok ketemu rata-ratanya. Jadi di sini kita langsung saja PDRB per kapita dikurangi dengan rata-rata. Karena perhitungannya akan sama juga, jadi kita lock lagi dengan tombol dolar. Enter. Kita drag lagi. Selanjutnya untuk menghitung kuadrat simpangan nilai tengah pendapatan per kapita, yaitu dengan mengkuadratkan nilai simpangan tengah ini. Sama dengan hasilnya sudah ada, jadi kita drag ke bawah. Dan yang terakhir, menghitung peluang penduduk X kuadrat simpangan nilai tengah pendapatan per kapita, yaitu dengan mengalihkan peluang penduduk dengan kuadrat simpangan.
hasilnya sudah ketemu juga. Setelah ini, kita jumlahkan hasil perhitungan tadi. Kita blok. Sudah ketemu hasilnya. Lalu di sini kita akan mengakarkan penjumlahan ini. Itu dengan cara sama dengan SQRT ini. Kita enter. Ini hasil akar dari penjumlahan yang tadi. Dan untuk menghitung indeks Williamson-nya, kita tinggal membagi hasil akar ini dengan rata-rata PDRB per kapita. Sama dengan hasil rata-rata ini dibagi dengan rata-rata PDRB per kapita. Ini dia hasil indeks Williamson wilayah Jawa Barat. Yang ketiga yaitu kurva Loren. Kurva Loren adalah suatu kurva yang menggambarkan kesenjangan penghasilan suatu negara. Di sini ada contoh pendapatan negara X. Jadi di suatu negara ada 10 orang yang memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Seperti misalnya si A memiliki pendapatan 30 juta, si B 500 juta, si C 50 juta, si D 700 juta, si E 1 miliar, si F 2 miliar, si G 800 juta, si H 200 juta, si I 150 juta, dan J 250 juta. Sehingga jika ditotal pendapatan suatu negara itu mencapai 5.680 miliar. Setelah itu, di sini agar lebih memudahkan untuk membuat kurva nanti, jadi di sini sudah diurutkan pendapatan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya, setelah diurutkan tadi, karena nanti kita akan membuat kurva, jadi kita harus menentukan titik X dan titik Y. Agar lebih mudah dalam membuat kurva, jadi kita perkecil yang tadinya ada 10 bagian, kita perkecil menjadi 5 bagian, yang artinya 100 dibagi menjadi 5. Yang pertama ada 20%, yang kedua ada 40%, yang ketiga ada 60%, yang keempat ada 80%, dan yang kelima ada 100%. Ini disebut dengan jumlah penduduk. Di kolom sebelah sini, ini disebut pendapatan income. Cara mencari pendapatan income yaitu dengan menjumlahkan pendapatan dengan dibagi pendapatan keseluruhan. Seperti contoh yang pertama, 30 ditambah 50 dibagi 5.680 hasilnya 0,01408 yang bisa dipersenkan yaitu 1,4%. Yang kedua juga sama, 150 ditambah 200 dibagi 5.680 nanti hasilnya ketemu 6,2%, sampai seterusnya. Setelah kita sudah menemukan titik sumbu jumlah penduduk dan titik sumbu pendapatan income-nya, di sini kita akan menentukan titik temunya, di mana titik temu itu adalah hasil penjumlahan dari pendapatan income. Di sini terlihat ada kurva. Titik pertama itu titik 20 bertemu dengan 1,4, itu adalah pendapatan income. Titik yang kedua yaitu 40 bertemu dengan titik 76. 76 dari mana? 76 itu dari penjumlahan 1,4 yang ditambah dengan 6,2, hasilnya 7,6. Titik ketiga yaitu 60 bertemu dengan 20,8 yang hasilnya
hasil penjumlahan dari 7,6 dengan 13,2. Yang keempat yaitu titik 80 bertemu dengan titik 47,2, di mana 47,2 itu juga hasil penjumlahan dari 20,8 yang dijumlah dengan 26,4. Dan titik 100 bertemu dengan titik 100 itu hasil penjumlahan dari 47,2 dengan 52,8. Jadi dapat dilihat di sini ada garis hitam di tengah-tengah kurva. Ini bisa kita simpulkan bahwa pendapatan suatu negara itu rata, tidak ada kesenjangan ekonomi. Tetapi bisa kita lihat di sini ada garis biru yang artinya di sini ada kesenjangan ekonomi karena adanya pendapatan suatu negara yang berbeda-beda. Jadi semakin kurva itu nanti bergeser ke sebelah kanan, maka kesenjangan ekonomi akan semakin lebih tinggi. Namun jika kurva berada pas di garis hitam ini, maka pendapatan suatu negara itu rata dan tidak ada kesenjangan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.